Hai teman-teman, saya masih di rumah dan saya ingin bercerita bahwa sejuta kenangan bisa disimpan di dalam foto. Yang bisa kita lihat-lihat lagi kapan-kapan kita ingin melihat atau mengenang suatu masa tertentu. Seperti yang saya miliki di sini adalah foto-foto kenangan yang di dalam bentuk figura, disimpan dalam figura. Ini frame-frame ini menyimpan kenangan ketika anak-anak saya masih kecil, keluarga saya, dan lain sebagainya. Silakan bisa dilihat-lihat. Tapi juga bisa disimpan dalam bentuk figura yang besar seperti di belakang saya. Ya. Dan ada satu lagi, bisa disimpan juga secara tradisional dalam bentuk album. Nah, kali ini saya ingin mengajak melihat salah satu album film saya yang lumayan banyak digemari pada masanya. Yuk kita duduk. Hari ini saya ingin membuka album lama tentang satu buah film, yaitu Buah Terlarang. Tentu dibintangi oleh sahabat saya, Rano Karno, lalu Om Zainal Abidin yang sering sekali berperan sebagai ayah saya, Mbak Titi Kirana, lalu ada beberapa teman-teman yang lain, dan semuanya menyenangkan. Dan juga disutradari oleh Bapak Edo Sirait. Dan seperti biasanya juga karena saya langganan dengan Garuda Film, produsernya adalah Garuda Film Bapak Henry Ghazali. Ini dibuat pada saat saya dan Ranu masih sama-sama di SMA. Seru banget waktu itu ya, karena syuting tapi suasananya sangat menyenangkan dan banyak pengambil kegiatan syuting di rumah Ibu Rahayu Effendi. Yuk kita lihat yuk. Nah ini covernya, fotonya ini adalah buah apel yang melambangkan buah terlarang tersebut. Dan ini bukan tangan saya, tapi tangan salah satu karyawan yang bekerja di Garuda Film. Bagus ya covernya ya. Para pemainnya, dan ini adalah sutradaranya, penata musiknya Arianto, dan sutradaranya adalah Bapak Aang Sukarjasman. Sutradara Henry Ghazali, kameramen Surya Susanto. Nama pemain-pemainnya, oh rupanya Simon Kadir main di sini, Susi Bolen, Nuke Maya Safira, Bapak Amoroso Kamtamsi, Simon, Jack Johannes, Simon Munikader, dan Min Brojo, Tika Darsih, dan Tuti Kirana. Nah, ini adalah foto adegan pesta yang dilakukan di atap rumah kantor Garuda Film. Ini ceritanya ada pesta perpisahan kalau nggak salah. Jadi saya dengan Rano berebutan buah dan kami mendapat satu buah apel. Saya ingat baju ini juga khusus dibuat oleh ibu saya dari bahan sutra Thailand. Saya masih ingat, saya suka sekali baju ini. Dalam adegan ini, Ranu dan saya menaruh buah apel di kepala kami, lucu sekali ya, dalam adegan pesta serbut. Ini lampunya juga bagus, berwarna pink saat itu. Maaf nih sudah banyak yang bolong-bolong, jadi teman-teman yang ikut di pesta tersebut. Suasananya ceria sekali. Pemainnya banyak anak-anak dari PSKD. Nah, kitanya, Rano dan saya sebagai Rani, Rano sebagai Satria, kami sedang berjalan-jalan, bermain-main di alang-alang di satu daerah, mungkin tempat wisata ya ini, dan banyak pohon cemarannya. Tenang sekali, udaranya sejuk di sana. Saya masih ingat saat syutingnya. Nah, akhirnya kami sudah bermain, kami beristirahat di sini dan mengobrol-ngobrol. Ini sepatunya modelnya kuno sekali nih. Dan ini juga bajunya baju zaman dulu, saya masih ingat. Ada sabuknya yang berlipat-lipat. Ini saya coba balik lagi. Nah, ini sabuk seperti ini. Sekarang modelnya muncul lagi. Saya punya juga sabuknya seperti ini. Nah, Rani dengan Satria mengobrol. Mereka dalam posisi hanya berdua saja. Makanya jangan hanya berdua saja, bisa berbahaya ya. Mereka sebetulnya berasal dari keluarga yang baik-baik. Namun mereka mungkin menghadapi musibah. Nah ini adalah Mbak Titi Kadarsih almarhum. Mbak Titi itu cantik sekali. Saya suka memperhatikan make upnya. Make upnya sangat sempurna. Dan dia kalau berbicara sangat halus seperti boneka. Ini ceritanya tante Mbak Titi ini ada tante daripada Rani. Tempat curhatnya Rani. Jadi tante Titi ini sering datang atau menginap di rumah keluarga mereka. Dan sering main dengarkan cerita-cerita Rani. Lalu di sini ada mboknya yang bekerja di situ. Mboknya ini dari kecil sudah mengurus Rani sehingga sering bercerita. Dan pada saat itu awal-awal Rani mulai hamil ya.
Nah, di sini nih saya ingat nih adegan ini. Ini adegan ceritanya Rani bikin rendang. Tahu nggak teman-teman? Ini sebenarnya kelihatannya dari luar rendangnya nih bumbunya banyak. Tapi saya kaget ketika saya di luar syuting ya. Saya dorong-dorong pakai garpu. Ternyata ini dagingnya masih mentah. Jadi hanya bumbunya aja yang banyak. Jadi untuk keperluan syuting dibikin seperti itu. Tapi sebetulnya rendangnya ini belum mateng. Ini adalah adegan mereka, Ibu Tuti Kirana mendapatkan Best Supporting Actress di Festival Film. Ini Bapak Zainal Abidin. Nah, ini adegan ketika Rani sedang dimarahi oleh orang tuanya dengan musibah yang mereka terima. Pak Zainal Abidin masih muda ya, beliau ganteng sekali. Ayah saya sangat mengaguminya. Nah, ini adegan di rumahnya tersebut. Kalau Mbak Tuti itu berperan sebagai seorang ibu yang bijaksana. Mbak Tuti Kirana juga cantik sekali. Saya sering melihat setiap pagi kalau sebelum syuting Mbak Tuti akan di make up oleh makeup man dengan bagus sekali. Nah, di sini ceritanya juga masih suasana yang dihadapi oleh Rani, ketegangan-ketegangan di rumahnya ketika ibunya baru mengetahui kenapa kok Softex nggak dipakai-pakai. Di situ ibu baru mengetahui kalau Rani itu hamil. Dan di sini adalah ketika Rani berterus terang masalah yang terjadi kepada ibunya. Di sini adegan ini sangat-sangat berkesan buat saya. Ibunya, Mbak Tuti tetap sayang pada Rani, mencoba memahami, apalagi tantenya tetap berusaha menjadi tante yang bijak. Kalau ayahnya sebetulnya menjadi sangat marah, tapi apa boleh buat, harus menghadapi kenyataan. Nah, ini hubungan mereka ketika masih keadaan baik-baik saja. Rani sangat dekat dengan bapaknya, dia suka menyalakan korek api untuk pipa ayahnya. Om Zainal juga masih muda sekali di sini. Nah, ini juga salah satu adegan ketika Satria datang ke rumah Rani, hanya tidak boleh bertemu dengan Rani sehingga Satria diusir dari rumah Rani dan Rani mengejarnya dalam hujan-hujan, mengejar Satria. Saat itu Rani sudah hamil cukup besar dan pada saat itu Rani bersikap tegas ingin ikut dengan Satria. Akhirnya bapaknya bisa menerima kenyataan dan akhirnya bapaknya membawakan payung untuk memeluk Rani dan mengajak Satria masuk. Ini masih adegan rendang yang tadi saya cerita. Ini adalah adegan lagi-lagi melambangkan bapak yang sangat menyayangi anaknya. Anaknya hanya satu-satunya perempuan dan bapak ini ada seorang ayah yang sebetulnya juga sangat protektif dan mendidik anaknya dengan baik. Nah, ini adalah ketika Rani dikunjungi oleh teman-temannya, sahabatnya, dan dia sudah hamil di sini. Teman-temannya datang mengunjunginya. Ini semua teman-teman saya anak PSKD ini Susi boleh nih. Nah, ini Rani dengan Satria sedang menghadap orang tuanya. Ini ada Ibu Min Brojo ini berperan sebagai ibu daripada Satria. Ini ketika Rani sudah hamil besar dan akan menuju rumah sakit, bibinya membantu untuk mengepak barang-barangnya di dalam koper. Nah, kata dokter sudah akan melahirkan. Aduh, saya bingung ketika adegan gini karena waktu itu saya masih remaja, saya belum pernah melahirkan. Saya bertanya pada ibu saya bagaimana. Jadi saya tidak tahu bagaimana menurut teman-teman akting ketika saya melahirkan. Apakah sudah menyerupai orang melahirkan atau belum. Nah, ini Satria menemani dan memberikan semangat buat saya ketika di rumah sakit. Ya, adegan ini sangat mengharukan karena Satria pun masih sangat muda, mungkin belum matang jiwanya untuk sebagai seorang bapak, tapi dia tak cukup bertanggung jawab. Nah, ini adegan melahirkannya, ibu saya menemani di sini. Sehingga ketika saya melahirkan beneran, mungkin saya udah punya pengalaman ya. Nah, ini adegan ketika Satria dengan ayahnya bersalaman setelah bayinya lahir. Surprise, bayinya lahir kembar. Gitu teman-teman. Nah, begitulah akhir dari buka album kali ini buat Rara. Dan saya sangat senang karena album ini masih ada. Terima kasih kepada orang tua saya yang sudah menyimpannya. Kalau teman-teman suka, bahagia dengan mengikuti YouTube kali ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa ya di video-video berikutnya dan komentarnya ditunggu supaya kita bisa buat video-video yang lebih baik lagi. Dadah!